Halo semua, pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat dan mengerti persiapan, prosedur, dan tips dalam membuat SIM C dengan jujur alias no pungli atau jalan pintas tentunya. Belakangan ini, hal-hal yang menyangkut pungli sedang berusaha diberantas termasuk dalam pembuatan SIM. Nah, sebagai warga negara yang pastinya atau mungkin tidak suka melihat kejadian korupsi di mana-mana, dan sebagai generasi yang memiliki keinginan agar negaranya menjadi jauh lebih baik, mestinya kita bangga dan ikut mendukung kebijakan pemerintah yang satu ini. Katanya sulit loh tes SIM itu. Faktanya, gak sulit. Kalau kamu tenang, latihan, mendengarkan sungguh-sungguh apa kata para polisi yang ada, dan juga perlu sih baca-baca tentang lalu lintas sedikit aja. Gak bakal lulus deh kalau kita ikut tes SIM. Itu kata mereka kan, kamu belum nyobain kan? Ribet tes SIM itu, ribet. Faktanya, gak ribet-ribet banget. Malahan, poin plus yang bisa kamu dapat adalah banyak. Nanti deh saya kasih tahu seiring dengan jalannya video ini. Cowok aja sulit lulus, apalagi kamu cewek. Faktanya, benar memang, cowok aja nggak gampang-gampang banget untuk lulus. Nah, sebenarnya, sorry not sorry ya, menurut pengalaman Pak Polisi yang nungguin ujian, cowok-cowok yang sok-sokan gaya di jalan, yang suka kebut-kebutan, ya yang kelihatan keren, bisa berkelok-kelok di jalan, kecepatannya tinggi, pakai helm, apalah. Justru kebanyakan ngulang mulu di tes lapangan. Nah, justru orang-orang yang hati-hati dalam berkendara, kalem, kalau mau kencang pun pakai pertimbangan dulu, plus yang nantinya latihan dalam tes, itu malah yang bakalan lulus. Bukan yang kelihatan keren aja di jalan. Dan untuk cewek-cewek nih, gak usah khawatir. Sekarang udah semakin banyak cewek-cewek yang lulus ujian SIM. Dengan diawali satu tekad aja, berani mencoba. Lah iya kan, kalau nggak nyoba, gimana bisa tahu cewek bisa lulus atau enggak? Nah, ini ada bukti beberapa cewek yang komentar ke Instagram saya ketika saya posting sesuatu tentang SIM C. Nah, udah lihat buktinya kan, cewek-cewek? Cewek-cewek bisa kan? Jangan mau kamu di-underestimatein sama orang lain, terutama sama cowok. Ini baru di kalangan sekitar saya, baru teman-teman saya. Pasti masih banyak cewek-cewek lain di luar sana yang lulus ujian SIM C dengan cara yang benar. Dulu, waktu SMA, jujur aja, saya dibuatin SIM sama kerabat. Dibuatin dalam tanda petik. Dan akhirnya, baru akhir tahun kemarin, saya sadar kalau saya tuh terlambat perpanjang SIM. Jadilah saya buat SIM baru. Dan gak dibuatin dalam tanda petik tadi. Perbandingannya apa? Jauh dan banyak sekali perbandingannya. Pertama, harga pasti beda dong. Buat SIM di belakang itu bisa lebih dari Rp250.000. Sedangkan dengan prosedur yang benar, membuat SIM C baru hanya Rp100.000. Kedua, karena tidak mengikuti rangkaian tesnya, otomatis orang tersebut akan berpikir, buat apa belajar? Buat apa latihan? Dan tentunya dia tidak mendapatkan pengarahan dari polisi yang berguna sekali buat kita ternyata. Nah, ini nih, membuat SIM dengan jasa di belakang itu membuat kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk berkendara. Misalnya, dulu saya berpikir asal tiap belok kasih lampu tanda cukup. Ternyata tidak hanya untuk mobil. Motor pun kalau akan mendahului kendaraan lain harus memberi lampu tanda. Saya yakin banyak yang belum tahu tentang ini. Terus, masalah mendahului di tikungan misalnya. Masalah harus mengecek kendaraan dulu sebelum kita berkendara di jalan raya. Dan lain sebagainya, pokoknya banyak banget. Banyak yang tidak saya dapatkan ketika nyogok. Ketiga, karena moral suatu bangsa harus dimulai dari masing-masing pribadi masyarakatnya, maka kita, buat yang sadar sih ya,
harus menjadi agen perbaikan moral bangsa dengan mulai bersikap jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, bisa jadi motivasi dan inspirasi untuk orang lain, bukan? Konfirmasi mulai. mepet. Oke. Terus, sip. Mantap. Daunnya. Ya, monggo, manggi aja.
tes langsung lulus, yeay. Ya ampun, masih deg-degan sampai sekarang. Sekarang ke tahap ketiga di jalan raya.